Beruntung betul lah orang-orang yang hidup di masa zaman Rasulullah dulu ya bang. Ya, bagi orang-orang yang beriman dan mencintai Rasulnya. Tapi banyak juga orang yang celaka karena justru menjadi orang yang mengingkari Allah dan memusuhi Rasulnya. Kenapa pula lah orang-orang kafir itu mengingkari Rasulullah ya bang ya? Padahal kan Rasul itu manusia paling baik akhlaknya kat muka bumi ni. Kalau sampai akulah hidup kat zaman Nabi tu dah berjumpa dengan Rasulullah tu, mestilah aku orang paling dekat sayang dengan Nabi Rasulullah tu bang. Semua itu tidak semudah seperti yang kau bayangkan, Lul. Untuk mempertahankan iman saja di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus mempertahankan nyawa. Bagaimana Bilal bin Rabah harus menerima deraan dijemur di terik matahari dengan ditimpah batu di atas dadanya. Bagaimana Khabbab radhiyallahu an menggeluti hari-harinya dalam siksaan. Ia pernah dipakaikan baju besi dan dijemur di terik matahari sehingga daging punggungnya mengelupas karena panasnya. Ditusukkan besi panas di punggungnya. Ia pernah diseret di atas tumpukan bara api yang menyala sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungnya memadamkan api tersebut. Bagaimana sahabat Ammar bin Yasir setiap hari menerima dera pukulan, disulut api, ditenggelamkan di air, dan banyak lagi penyiksaan lainnya. Ibunya Umayyah binti Kabbat radhiyallahu an adalah wanita pertama yang mati syahid di dalam Islam. Ia didera, ditombak kemaluannya hingga tembus ke dadanya. Semua itu mereka rasakan hanya karena untuk mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, dan generasi setelahnya yaitu para tabi'in, dan generasi setelah mereka yaitu tabi'in. Terus macam mana lah dengan generasi sekarang kita ni ya bang? Takkanlah kita bisa dapat kemuliaan macam sahabat-sahabat yang pernah berjumpa dengan Rasul tu? Umat akhir zaman ini juga memiliki keutamaan dan keistimewaan sendiri, Lul. Tergantung bagaimana kadar iman dan kecintaan serta amal ibadahnya. Apakah iman, cinta, dan idola dalam hati kita itu selain Allah dan Rasulnya? Akhlak dan tauladan siapakah yang kita ikutin dalam kehidupan sehari-hari? Karena kata Rasulullah SAW, suatu kaum nanti akan dibangkitkan beserta kaum yang mereka ikutkan. Kalau cara hidup dan akhlakmu mengikuti cara orang-orang barat sana, maka engkau kelak juga akan dibangkitkan beserta mereka. Tapi kalau tauladanmu adalah baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah engkau juga akan dibangkitkan beserta golongan orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang teramat mencintai umat ini, Lul. Tidak pernah terlewatkan dalam satu hari pun umat ini dalam pikirannya. Sehingga sampai akhir wafatnya, dari mulut mulia beliau terucap kata ummati, ummati, ummati. Itulah besarnya cinta baginda Rasulullah SAW terhadap umat ini. Tapi apakah rasa cinta itu juga ada di dalam hati kita? Ataukah hati kita sudah dipenuhi dengan kecintaan-kecintaan terhadap makhluk lainnya? Terhadap artis idola, tokoh idola, dan politikus idola? Padahal sungguh amat beruntunglah umat akhir zaman ini dibandingkan dengan para sahabat yang hidup di zaman baginda Rasulullah SAW. Jika umat saat ini mengikuti dan cinta kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah, karena Rasulullah pernah bersabda, beruntunglah orang-orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Tetapi sungguh sangat beruntung kata Rasulullah, hingga diulanginya 7 kali, bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku tetapi masih beriman kepadaku. Oh, kalau begitu bang, mulai esok aku nak berpakaian macam mana pakaian Nabi dan pakaian sahabat Rasulullah tu bang. Sungguh sangat beruntung dan mulia kalau kau bisa kayak gitu, Lul.
Tetapi hendaknya juga harus diikuti dengan akhlakmu yang mulia. Karena orang yang mengenal hakikat kecintaan kepada baginda Rasulullah tidak hanya akan melakukan surah nabinya saja atau penampilan nabinya saja. Karena hal seperti itu sudah diamalkan oleh orang-orang Jabbarin dahulu. Tetapi mereka tidak mengikuti bagaimana sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang kedua pakaiannya jauh lebih baik daripada amal perbuatannya. Pakaiannya seperti pakaian Nabi, tetapi akhlak dan perbuatannya seperti orang-orang yang mendurhakai.